KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atas pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. KPK menyita sejumlah kendaraan dari 14 orang yang diamankan dan uang senilai 170 juta rupiah, uang 2.200 dolar Amerika Serikat atau setara 36 juta rupiah, serta pecahan uang lainnya. Bukti tersebut dari pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini jumlahnya cukup banyak dan mempunyai nilai yang cukup tinggi. Hal ini relevan bahwa praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya, diperkirakan dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Adapun konstruksi perkaranya, atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJ K3 dengan biaya yang seharusnya sesuai dengan tarif PNBP, kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah 81 miliar. Di antara 11 tersangka yang ditetapkan KPK atas dugaan pemerasan sertifikasi K3 di lingkungan Kemenaker, ada sosok berinisial IBM. Ia diduga menerima uang 69 miliar rupiah dari praktik korupsi tersebut. Saudara IBM, selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022 sampai dengan 2025. Pada tahun 2019 sampai dengan 2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya, serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJ K3. Dan dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pemberantasan korupsi sebagai prioritas masa pemerintahannya. Ia pun keras memperingatkan agar anggota kabinetnya tak terlibat korupsi yang memantik kegaduhan publik bahkan sebelum pelantikan menteri dan wakil menteri Oktober 2024. Pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Saat dipanggil Prabowo sebelum pengumuman menteri dan wakil menteri bulan Oktober tahun lalu, Noel sempat menegaskan tak ingin pemerintahan Prabowo dirusak koruptor. Ia bilang prioritas pemberantasan korupsi Presiden Prabowo sudah sesuai dengan jiwanya sebagai aktivis reformasi 98. Kita mau pemerintahan pertama Prabowo ini dijalankan dengan benar lah ya. Apalagi saya aktivis punya tanggung jawab moral dan politik. Kita tidak mau pemerintahan awal ini dirusak oleh para brutus, para klepto yang ya dalam pidato Pak Prabowo jangan kirim orang-orang yang mau nyopet anggaran lah ya APBN dan APBD. Nah itu saya suka tuh pidato itu tuh. Cocok dengan karakter saya sebagai aktivis 98 yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Menteri Tenaga Kerja Yassi Arli menyebut penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer oleh KPK adalah pukulan berat bagi kementeriannya. Apalagi menurut Yassi Arli, ia sudah berupaya melakukan pembenahan terkait integritas dan pelayanan kementerian. Yassi Arli juga menegaskan tidak akan toleransi jika terbukti ada kasus korupsi di kementeriannya. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Tentu semua harus ada berbasis bukti. Ya, dan saya jamin kalau ada bukti dan kemudian itu ya benar ya
tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto prihatin Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ditangkap KPK. Mensesnek menyebut Presiden akan menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Dan soal pengganti Immanuel, Presiden masih menunggu proses hukum sebelum menentukan perlu tidaknya reshuffle kabinet. Tentu sebagaimana kali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua. Belum kan, kita tunggu dulu tadi 1 kali 24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Nah, sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan.